yang produk samping ya. Ini disebut juga polimerisasi bertahap ya. Biasanya reaksinya antara dua gugus fungsi, di mana reaksi antar molekul yang ukurannya bervariasi. Jadi tergantung juga ininya. Jadi kemarin sempat saya kasih contoh ya, pembuatan nilon 66 dari adipic acid sama hexamethylene diamine gitu. Jadi dua gugus adipic acid itu dua gugus dua gugus karboksilat dan amina membentuk amida yang dalam hal ini adalah nilon. Oke, jadi ini contohnya aja. Contohnya ini gugus ini stripnya ini adalah unsur karbon ya misalnya, di mana A dan A ini adalah misalnya alkohol ya, ininya adalah karboksilat. Itu membentuk ester ya, nih, gitu. Jadi dua gugus fungsi, jadi kanan kiri. Ntar bisa saya tulis nggak ya? Mana tadi? Screen pointer. Ini ya. Jadi A ini misalnya kemarin itu misalnya A strip A itu bisa karboksilat, di mana misalnya apa sih kemarin? Misalnya pembuatan polyester ya, di mana ini adalah dari terephthalic acid, ini adalah COOH, nah, ya. Jadi kan A-nya ini ya, simbol A-nya ini adalah ini. Nah, ini juga COOH, COOH, ya, di carboxylic acid. Ya, terus B-nya ini alkohol misalnya, ini alkohol B-nya ditambah di alkohol, contohnya ethylene glycol ya. Ethylene glycol itu adalah begini, ini OH, ini OH ya. Jadi di ethylene glycol. Nah, ini OH ini contoh dari yang B-nya ya. Contoh B-nya. Ini 2A dan 2B. Ini gugus fungsinya ini yang dimaksud B-nya ini. Gitu. Nanti di mana A dan B akhirnya bersatu, itu untuk ester dilepaskanlah dalam kasus ini adalah dalam proses pembuatan polyester dilepaskanlah H2O. Ini polyesternya. N ini adalah jumlah panjang degree of polymerization-nya yang kemarin kita bicarakan, misalnya berapa sih? Misalnya 100 sampai 1000 gitu ya. Membentuklah ini polimernya. Ini polimernya, ini monomer. Dua monomer dengan masing-masing monomer memiliki gugus fungsi ganda ya di functional group. Jadi ini gugus fungsi karboksilat kanan kiri, ini alkohol kanan kiri begitu. Untuk ester. Ya. Jadi itu proses polimerisasi kondensasi. Prosesnya bertahap. Jadi setelah A dan B nyambung, ini yang di sini B-nya bisa nempel di sini lagi, ini B bisa mengalami propagasi ya kalau kemarin saya sebutkan. Ini A sini, dan seterusnya kanan kiri manjang sampai panjang tertentu. Oke, ini polimerisasi kondensasi. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan, ini dalam kasus nilon 66, di mana ini ada dua gugus amina ya. Ini hexamethylene diamine sama asam adipat. Ini gugus fungsi yang tadi. Ya, ini yang tadi yang kita sebutkan ini adalah A, ini A gitu ya. Ini gugus fungsi B, ini B ya. Membentuk AB ya, membentuk A dan B, ini A, ini B tadi ya. Ini yang B-nya adalah ini, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah hasil sampingnya dari ini. Membentuklah nilon 66. Nilon 66 itu yang kita sering gunakan untuk apa ya? Untuk raket tenis, untuk layang-layang dan seterusnya. Ini kelompok polyamida dibentuk oleh 2 diamin dan 2 dikarboksilat.
asam karboksilat, begitu. Ini di beberapa reaksi suhunya 200 sampai 300 derajat, tapi di beberapa reaksi sebetulnya ini pada suhu kamar juga bisa terjadi reaksinya. Ini yang tadi contoh polyester ya, asam triptalat ya tadi, yang tadi sempat saya gambarkan di pertama ya. Ini yang asam triptalat, ini adalah ethylene glycol di hidroksil. Itu lagi-lagi bentuk polyester yang disebut dengan dacron misalnya. Ini PET ya, polyester triptalat, ini disingkat dengan PET. Lagi-lagi di dalam polimerisasi kondensasi terbentuklah H2O sebagai produk samping. Begitu. Oke, jenis reaksi kondensasi selain yang dua tadi banyak beberapa yang lain, misalnya pembentukan poliuretan, polikaprolakton, dan seterusnya. Struktur dari rantai polimer hasil kondensasi tergantung jumlah gugus fungsi ya, dan fungsi monomer ya, jumlah gugus fungsi monomer. Memiliki jika F sama dengan berarti polimer memiliki rantai linear termoplastis. Jika F lebih dari 2 berarti polimer memiliki rantai perikatan silang bersifat termoset. Jadi jumlah gugus fungsinya apakah sama dengan 2 atau lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 bisa mengalami rantai ikat silang yang membentuk termoset waktu itu kita bicarakan. Tapi kalau 2 dia manjang aja ke kanan kiri. Ya, bentuk termoplastis. Oke, jadi berikutnya adalah derajat polimerisasi atau derajat pertumbuhan reaksi polimerisasi kondensasi. Jadi derajat pertumbuhan merupakan jumlah gugus fungsi yang sudah bereaksi terhadap jumlah gugus fungsi mula-mula. Ya, jadi ini berapa yang bereaksi dibagi mula-mula. Jadi ini N sama dengan 0 dikurangi N dibagi N sama dengan 0. Nah, itu adalah derajat pertumbuhan ya, atau degree of polymerization. Ya, degree of polymerization itu kurang lebih itu. Terus dPn itu adalah kebalikannya, yaitu N0 dibagi N ya. Yang tadi juga mirip-mirip degree of polymerization. Nah, kinetika polimerisasi reaksi polikondensasi ini ya biasanya tanpa katalis ya. Misalnya di kasus pembuatan apa tadi? Pembuatan nilon 66 itu langsung aja jadi apa namanya? Karboksilatnya di atas, alkoholnya di bawah, terus interface-nya karena dua jenis ini tidak mengalami tidak jadi satu, sehingga polimerisasinya terbentuk di permukaan. Nanti kapan-kapan kita lihat ininya apa model reaksinya, kita lihatin apa namanya videonya ya. Nah, ini beberapa contoh kinetika reaksi dari polikondensasi tergantung terhadap jenis monomernya, apakah bifungsional, yang tadi itu bifungsional, jadi gugus fungsinya 2 kanan kiri ya, ataukah yang tanpa katalis ya. Jadi ini mengikuti kinetika reaksi orde 2 ya. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu kinetika reaksi orde 2 seperti apa. Ini dan polikondensasi dengan katalis oleh monomer mengikuti kinetika reaksi orde 3 itu. Tapi nggak usah terlalu khawatir dengan ini. Biasanya kita patokannya yang paling ini aja ya. Karena yang di bawah ini biasanya makin kompleks begitu, order 3. Jadi reaksi degree of polymerisasi, kecepatan reaksinya tergantung dari konsentrasi monomer mula-mula ya, dikalikan dengan konstanta reaksi, dikalikan waktu ditambah 1, kurang lebih begitu. Ini contoh aja. Nah, yang berikutnya adalah polimerisasi adisi. Kemarin sebetulnya udah kita bahas lebih awal ya,
dan lebih detail malah. Jadi polimerisasi adisi ini disebut dengan polimerisasi berantai, yang penting adalah cirinya monomernya memiliki ikatan rangkap 2 ini sudah mutlak. Kalau monomernya nggak punya ikatan rangkap 2, dia nggak bisa dilakukan polimerisasi adisi. Jawabannya kemarin juga udah jelas, karena melibatkan pemecahan ikatan di ikatan pi-nya ya, di misalnya dalam kasus pembentukan polietilin. Nah, ini adalah ikatan sigma, ini adalah ikatan pi, di mana tergantung inisiatornya. Kalau kemarin inisiatornya radikal, begitu, radikal. Nah, ini 2 elektron di sini satu elektron akan bereaksi dengan radikal yang dari inisiator. Ini kembali ke karbon sini, ini membentuk radikal. Ya. Jadi ICC radikal terusnya bereaksi dengan ini nyumbangin elektron 1 sini, terus ini ke sini, ini bentuk C radikal lagi, dan seterusnya mengalami propagasi ya. Ini propagasi. Inisiasi itu adalah pembentukan inisiator ya. Jadi inisiator itu misalnya I dengan I, ini contoh aja ya, simbol inisiator itu bentuk 2I. 2I misalnya dalam konteks polimerisasi, radikal polymerization. Ya, ini proses inisiasi. Contohnya kemarin saya kasih contoh apa ya? Ini senyawa yang menginisiasi ya. Makanya yang menginisiasi itu disebut inisiator. Ini dalam kasus ini benzoil peroksida, nah gitu. Ya. Nah, ini ya. Itu. Jadi ini kalau dipanaskan membentuk 2 radikal begini. Saya ulang sedikit, kemarin sebetulnya udah ya. Ini proses polimerisasinya begitu. Tahap bentukan inisiatornya. Ini untuk inisiator O radikal begini ya. Ini sebetulnya disimbolkan dalam kasus itu, saya simbolkan I radikal yang ini ya. Yang dalam kasus ini adalah ini. Nah gitu. I radikal. Ini proses inisiasi, terus proses propagasi yang barusan, yang memanjang, terus yang terakhir adalah proses terminasi. Jadi terminasi juga bisa dilakukan kalau itu tadi I misalnya tadi ya, I, C ya. Ini kan N, C, ini radikal ya. Ketemu yang lain juga radikal. Jadi saling menyumbang elektron, membentuk ikatan, ini proses matinya atau terminasinya ini. Jadi membentuk ikatan ini habis, selesai. Ini proses terminasi. Lagi-lagi, jadi polimerisasi reaksi berantai ini atau polimerisasi adisi itu satu, prosesnya berantai ya, tidak bertahap. Terus kedua, monomernya memiliki ikatan rangkap 2 jelas. Jadi kasus polietilin atau polipropilin. Kalau polipropilin monomernya propilin ya, propena. Nah, ini kemarin kita cerita etilin dan propilin ini dihasilkan di Chandra Asri. Kemudian Chandra Asri juga melakukan proses polimerisasi dengan mengakuisisi perusahaan sebelahnya. Dulu namanya lupa saya perusahaannya, tapi dia dulu bikin polietilin dan polipropilin, sehingga Chandra Asri sekarang punya unit etilin, unit propilin, sekaligus dia juga melakukan proses polimerisasi. Jadi produk akhir dari Chandra Asri ini salah satunya adalah polietilin, polipropilin, ya. Gitu. Dan tidak membentuk senyawa lain, artinya tidak ada byproduct kayak polimerisasi kondensasi tadi. Byproductnya adalah air kan, selalu ada air di proses kondensasi. Tapi dalam kasus polimerisasi adisi ini nggak ada byproduct, ya tidak ada produk lain. Gitu kira-kira.
Oke, kemarin ini kita jelaskan, jelas ini polimerisasi adisi itu ada radikal yang tadi di mana inisiatornya radikal. Radikal itu bisa disimbolkan dengan titik begini. Ini ionik ya. Ionik radikalnya minus, namanya juga ionik. Kationik ya. Oh sorry. Ini ionik itu dibagi kationik dan anionik. Kationik adalah radikalnya positif, untuk inisiatornya positif. Untuk anionik inisiatornya adalah negatif. Gitu. Mungkin nanti ada reaksi menggunakan katalis Ziegler-Natta itu apa? TiCH3 dua kali misalnya gitu. Nah, ini reaksi polimerisasi jenis adisi menggunakan katalis tapi ini prosesnya mirip radikal anionik maupun kationik. Ya, nanti kita bahas tersendiri tentang polimerisasi Ziegler-Natta ini biasanya digunakan untuk pembentukan PE dan PP. Ya, PE polyethylene dan polypropylene. Gitu. Nanti bisa kita bahas secara terpisah tentang polimerisasi. Tapi ini yang saya terangkan minggu lalu yang bab terakhir ya, waktu kita oret-oret itu. Nanti saya carikan lecture 2-nya lupa saya taruh di mana ininya. Oke, terus ini tadi penjelasannya. Inisiator mengalami dekomposisi menjadi sumber radikal bereaksi dengan monomer sebagai awal pertumbuhan rantai. Nah, ini yang tadi ya. Jadi inisiasi adalah proses pemecahan sumber radikal membentuk radikal sehingga proses inisiasi bereaksinya dengan monomer terjadi. Itu yang disebut inisiasi. Ya. Inisiator mengalami dekomposisi dan menjadi sumber radikal, terus kemudian radikal bereaksi dengan monomer sebagai awal pertumbuhan rantai tadi ya. Terus propagasi adalah proses adisi kontinu dari monomer, jadi terjadi pertumbuhan terus memanjang karena proses reaksi berantai, kurang lebih reaksinya berantai sampai kemudian lupakan yang ini sampai tahap terminasi di mana berlangsung secara dismutasi atau kombinasi. Jadi kombinasi dua rantai polimer yang sedang mengalami propagasi tadi bertemu, masing-masing menyumbangkan radikal, terbentuklah polimer yang kemudian stabil, dia nggak mengalami reaksi lanjut. Ya. Ini namanya proses termination. Jadi initiation, propagation, dan termination. Itu kurang lebih. Oke, mekanisme reaksi polimerisasi radikal ini bisa dilihat di sini, tapi nggak akan saya jelaskan reaksi ininya kinetikanya ini agak panjang ya, nggak akan kita bahas. Nah ini yang tadi saya inisiator polimerisasi radikal senyawa yang mengandung nitrogen, senyawa aso. Ini yang biasa digunakan adalah AIBN ya, butyronitril atau senyawa peroksida atau hidroperoksida yang barusan kita bahas yang ini ya. Ini yang di benzoyl peroxide, di benzoyl peroksida ini yang saya gambarkan tadi ya. Ini senyawanya adalah ini di benzoyl peroxide. Ini peroksida ini ada cirinya adalah ada dua gugus oksigen dan oksigen. Ini sangat rentan untuk mengalami disproportionation atau terjadi pemecahan ikatan, di mana pemecahan ikatan itu di mana ini elektronnya ada dua di sini ya. Ini kalau kena panas atau kena sinar ini pecah jadi dua, satu elektron ke sini, satu elektron ke sini kembali, sehingga terbentuklah senyawa radikal ini yang kemudian menginisiasi proses
Ya, halo, masih ada orang-orang di sini? Masih, Pak. Ya, ada pertanyaan di sini? Oke ya, ini ngulang yang minggu lalu ya sebetulnya. Itu. Nah, oke, yang kationik inisiatornya H plus yang jadi yang tadi itu I plus itu ya, saya kasih contoh I plus itu adalah sebetulnya kalau mau dicontoh yang sederhana adalah H plus ya sebetulnya, protonik itu. Ya, inisiatornya plus di mana reaksinya kemarin saya jelaskan, jadi CC misalnya ini dalam kasus polietilen, 2 elektron ini yang tadinya pecah jadi 2, satu ke kiri, satu ke kanan, sekarang dua-duanya ke kiri. Kalau dua-dua ke kiri ini jadi minus, ini jadi plus. Ya, sehingga inisiator ini memancing ini, 2 elektron ini lari ke karbon sebelah kiri, sehingga plus dan minus berikatan, ya, membentuk ikatan begini, ini jadi plus. Nah, plus ini bereaksi lagi dan seterusnya dengan ini menjadi negatif lagi, ini menjadi plus lagi, sehingga ini berikatan lagi dan seterusnya terjadi propagasi, ya. Gitu. Atau asam Lewis ini misalnya BF3LC3, jadi dia asam yang tidak jadi Lewis acid itu adalah dia senyawa yang sebetulnya bukan dari kelompok seperti asam sulfat atau HCl, tapi dia mempunyai kecenderungan dia positif. Misalnya kasus ini nih, kasus BF3 misalnya, boron trifluoride, ya, boron trifluoride. Nah, boron ini karena fluoride itu menarik elektron dengan kuat sehingga dia sedikit bermuatan positif dan ini bermuatan negatif. Nah, inilah yang dijadiin sumber inisiator seperti halnya asam ini ya. Jadi disebut Lewis acid, ini Bronsted acid, ini adalah Lewis acid. Lewis acid itu tidak benar-benar menghasilkan proton, ini nggak ada protonnya, nggak ada H-nya, tapi dia bersifat seperti ini juga bisa menginisiasi terbentuklah polimerisasi kationik. Karena apa? Karena inisiatornya bermuatan plus atau dia bisa seolah-olah bermuatan plus seperti kasus BF3, AlCl3, TiCl4 dan seterusnya. Ya. Oke, itu yang polimerisasi kationik. Jadi kemarin prosesnya juga sudah saya jelaskan, proses sama inisiasi, propagasi, dan terminasi, persis kayak yang ini ya, persis kayak yang ini. Ini jelaskan di bawah sini. Kinetikanya enggak kita bahas, sedangkan polimerisasi anionik ini diinisiasi oleh minus ya, namanya juga anionik. Nah, ini I-nya adalah minus ya, minus gitu. Jadi misalnya N-butyl lithium, itu jadi kalau butyl lithium itu ini senyawa butyl tahu ya butyl ya. Butyl itu adalah butana yang hanya kurang satu. Nah ini butyl, belakangnya Li ya. Kalau L ini ini lari ke sini, ini menjadi butyl, tapi bermuatan negatif. Sedangkan litiumnya jadi litium positif. Ya. Nah yang dimaksudkan sebagai inisiator adalah ini butana yang kehilangan satu hidrogennya, tapi dia mengambil elektron dari reaksi dengan litium sehingga ini menjadi I negatif, gitu. Kurang lebih begitu. Ya. Oke, atau senyawa logam alkali yang lain, ya, senyawa logam alkali lain yang bisa digunakan sebagai inisiator. Nah, ini ada penjelasan bahwa polimerisasi anionik dikatakan sebagai polimerisasi hidup atau karena pertumbuhan rantai dapat berlangsung jika dilaksanakan
di ruang vakum tinggi dan tidak kontak dengan H2O, CO2 atau O2 sehingga proses polimerisasi dapat berlangsung. Karena dia kalau kontak dengan O2 atau H2O, dia kemudian proses polimerisasinya mati, ya. Dia menggumpal dan prosesnya nggak terjadi dan berhenti. Oke, sekarang polimerisasi menggunakan katalis bukan kationik, bukan anionik, dan bukan bukan radikal. Ini menggunakan senyawa sikler-nata. Senyawa sikler-nata itu Cl3 atau trioxybutyl titanium, istilahnya itu butexide, ya, Ti butexide atau titanium klorida atau titanium yang tadi saya sebutkan. Ini aluminium trietilaluminium atau tributyl aluminium itu juga digunakan sebagai katalis yang disebut dengan katalis sikler-nata. Ini biasa digunakan untuk polimerisasi olefin. Jadi olefin itu ekivalen dengan ethylene, ya, atau polyethylene, ya, atau polimerisasi etilena. Nah, ini prosesnya insersi, ya, sebetulnya prosesnya insersi, di mana proses pembentukan polyethylene ini mengalami reaksi berantai ini dengan mengalami insersi. Nanti kita jelaskan lebih detail tentang polimerisasi sikler-nata ini. Hasil dari polimerisasi sikler-nata ini menghasilkan struktur polimer yang teratur, kristalinitas yang tinggi, sifat mekanik lebih baik, TJ itu glass transition temperaturnya tinggi, ya, tahan terhadap larut dan zat ringan, dan percabangan rantai sedikit, kurang lebih begitu reaksi sikler-nata. Jadi sikler-nata itu adalah sebetulnya katalis, ya, golongan transisi di mana digunakan sebagai katalis, bukan sebagai digunakan katalis, ya, tapi boleh disebut bukan inisiator sebetulnya, karena inisiator itu yang tadi tiga, anionik, kationik, dan anionik dan radikal, ya, itu. Ini prosesnya insersi ini benar-benar yang disebut katalis, ya. Ini jadi bukan inisiator lagi, tapi sebagai katalis ini. Oke, ini jenis reaksi dengan berbagai macam monomer, ya. Ini yang ini nih, ya, sikler-nata ini sebetulnya ini reaksinya reaksi polimerisasi koordinasi, ya. Kalau ini kan adisi radical polymerization, cationic radical polymerization, anionic radical polymerization, dan ini coordination polymerization. Nih, jadi masing-masing dikelompokkan di sini. Jadi kalau plus ini tandanya bahwa etilena mengikuti reaksi polimerisasi radikal polymerization dan anionik, ya, dan koordinasi. Nah, ini sering yang paling banyak sebetulnya lebih ini di banyak perusahaan termasuk di Chandra Asri menggunakan sikler-nata katalis. Ya, sikler dan nata itu nama orang penemunya. Ya, penemu jenis katalisnya. Ini tanda plus-plus bahwa misalnya polystyrene itu bisa digunakan keempat metode polimerisasi misalnya. Ya, yang ini olefin, vinyl ester ini cuman radical polymerization, dia nggak berlaku di sini, ya, nggak berlaku di yang tiga ini kurang lebih, dan seterusnya. Itu pola pemilihan model reaksinya. Gitu. Oke, sekarang teknik polimerisasi. Teknik polimerisasi, kalau tadi mekanisme reaksi polimerisasi, ya, anionik, kationik, radikal, reaksi berantai, dan reaksi kondensasi itu adalah mekanismenya.
Nah, sekarang tekniknya, jadi bagaimana teknis yang dipakai. Jadi apakah uh, uh, apa namanya nanti ini jadi uh, nah ini oke, kurang lebih ini nanti yang mau kita bicarakan itu sorry ada suspensi ada bulk polymerization ini tadi ya. Jadi teknik polimerisasi ini ada beberapa, ada 4 paling tidak. Satu adalah teknik polimerisasi massa atau yang disebut bulk polymerization. Terus kemudian teknik polimerisasi larutan, ya, solution polymerization teknik. Terus kemudian suspension polymerization teknik dan emulsion polymerization teknik, ya, kurang lebih. Terus faktor-faktor masing-masing punya kekurangan dan kelebihan tergantung jenis polimer yang mau dibikin itu jenis polimer apa. Ini bisa milih salah satu itu tadi ya. Nah, itu. Ini teknik polimerisasi massa misalnya, teknik polimerisasi massa itu kelebihannya teknik ini sederhana, kemurniannya polimer tinggi, randomnya tinggi, tidak memerlukan proses pemisahan, peralatan sederhana jadi dicampur aja. Ini sorry mana tadi pointernya. Jadi ini reaktornya, reaktor polimerisasi kurang lebih kayak bikin apa? Kayak bikin adonan begitu, ya. Ini habis, ya. Ini katalisnya dimasukin ke sini, terus langsung dipanasin gitu. Nah, cuman juga ada kekurangannya nih. Nanti biasanya reaksinya eksotermik, ya, sehingga sulit mengkontrol suhunya. Sehingga reaksinya itu berlangsung secara cepat, sehingga kadang-kadang proses homogenisasi polimer nggak terjadi, sehingga berat molekulnya itu susah dikontrol. Nah, ini kelemahannya. Tapi ini reaksinya sederhana, ya, dan randomnya tinggi dan nggak perlu pemisahan karena ini semua polimer ini langsung jadi polimer ya, monomer ini campur langsung jadi polimer dan ini peralatannya sederhana, kurang lebih gitu. Jadi namanya ini bulk polymerization ya sebetulnya. Ada bulk polymerization. Bulk polymerization. Jadi bulk polymerization itu dicampur aja ininya monomernya dengan katalisnya, terus kemudian diaduk, terus kemudian ngalamin. Oke, yang kedua adalah teknik polimerisasi larutan. Jadi kelebihannya kontrol temperatur lebih mudah. Ini larutan biasanya pakai solvent ya, jadi pakai solvent. Nah, lagi-lagi pakai solvent. Jadi monomernya dilarutin di solvent sehingga lebih homogen ya. Pengadukannya lebih mudah karena lebih encer kan. Jadi nggak akan karena kalau polimerisasi block polymerization itu polimerisasi terjadi sesaat, terus makin lama berat molekulnya makin gede dan susah makin berat makin lama sehingga proses pengadukannya juga makin berat. Saat dia tumbuh itu terjadi pertumbuhan polimer tidak merata sehingga ada beberapa monomer yang tidak tercampur dengan merata. Itu kekurangannya. Nah, di dalam kasus ini monomernya itu dilarutkan di dalam solvent sehingga viskositasnya nggak akan terjadi viskositasnya terlalu tinggi karena dia larut dalam solvent ya gitu atau dilarutkan dalam pelarut sehingga kontrol suhu lebih mudah. Kalau tadi itu kayak orang bikin donat aja adonan itu. Jadi kalau ngaduknya nggak benar ya tepungnya atau bahan lain itu ada yang sudah jadi dough tapi ada juga yang belum tercampur dengan merata. Kalau ini enggak, jadi monomer dan polimernya reaksi polimerisasi terjadi di dalam solvent sehingga suhunya lebih mudah dikontrol. Kalau tadi enggak, karena reaksinya eksotermik cepat itu menimbulkan panas
Nanti nggak ada gambarnya, tapi saya gambar dengan mudah aja sini, dengan agak jelek ya. Jadi ini kurang lebih kalau saya kasih titik-titik ini monomernya. Jadi monomernya terus nanti jadi polimer juga di sini. Ini ada pakai solvent ya, pakai pelarut. Nah, ini monomernya lebih homogen ya, terus reaksinya terbentuklah polimer sini. Ya, polimernya terbentuk. Nah, cuman memang ada kelemahannya juga gitu. Jadi biaya produksi lebih besar daripada polimerisasi massa karena harus ada proses pemisahan ya. Jadi pelarut sulit dihilangkan. Kalaupun dipisahin, nggak semuanya juga terpisah. Ada yang nempel di polimernya pada akhir setelah pasca reaksi. Transfer rantai memungkinkan ke pelarut sehingga MN-nya menurun. Ya, transfer rantai mungkin. Jadi MN itu adalah berat molekul ya. Ini berat molekul rata-rata ini. Berat molekul dari polimer. Jadi waktu dia mengalami propagasi, itu berat molekulnya makin lama kan makin berat gitu. Ini berat molekul ya. Susah pakai mos ya. Susah pakai mos, susah. Jarang digunakan untuk mendapatkan polimer kering ya. Nah, polusi lingkungan itu sebetulnya lebih ke keberadaan solvent tadi ya, pelarut. Pelarut yang digunakan untuk melarutkan monomer maupun polimer. Nah, kalau suspensi berlangsung dalam jadi berlangsung dalam fase hidrogen, monomer, inisiator, katalis, pelarut maupun stabilizer. Itu. Dan polimer tidak larut, monomer dan polimer tidak larut dalam medium, inisiator larut dalam monomer, tidak larut dalam medium. Inisiator tidak. Nah, ini perlu bantuan biasanya dibantu menggunakan surfaktan ya. Sehingga ini sama dengan yang tadi, transfer panasnya mudah, kelebihannya kontrol temperatur mudah karena juga menggunakan polimer langsung bisa dipakai, didapat dalam bentuk butiran, viskositasnya rendah. Kekurangannya kemurnian polimer rendah karena adanya solvent yang susah dihilangkan juga seperti pada solution polymerization. Randomnya rendah karena beda fase antara polimer dan monomernya. Teknologi recovery-nya sulit karena agak sulit memisahkan monomer dan polimer yang terbentuk begitu. Ya, kurang lebih. Ini yang terakhir. Jadi ini kalau boleh saya gambar itu suspension. Jadi dibentuk suspensi dulu. Jadi suspensi, tahu ya suspensi. Jadi ini kalau ini adalah solventnya adalah polar ya. Gitu. Ya. Monomernya polar ya. Monomer polar. Terus ditambahin inisiator, ditambahin pelarut, gitu. Nah, ini kadang-kadang membentuk partikel gini, nggak homogen. Sehingga supaya membentuk suspensi, ini ditambahin zat lain, biasanya surfaktan ya. Surfaktan itu fungsinya untuk membuat satu fase kalaupun tidak larut. Ya, membentuk partikel-partikel kecil yang seolah-olah larut, kayak susu itu kan suspensi ya. Suspensi atau lebih besar dari lebih besar dari emulsi sebetulnya suspensi. Jadi nggak benar-benar kayak susu sebetulnya ya. Nah, supaya reaksi antar monomer berlangsung dengan baik begitu. Oke, yang terakhir adalah polimerisasi emulsi, mirip dengan tadi, cuman ini monomer tidak larut dalam medium, ini satu larut dalam medium. Sehingga bagaimana mempertemukan monomer dan inisiator, persis kayak reaksi polimerisasi suspensi barusan, lagi-lagi menggunakan solvent dan dengan bantuan emulsifier, biasanya lagi-lagi surfaktan ya, membentuk emulsi. Gitu. Ada yang tahu kan emulsi ya? Emulsi itu dua fase yang berbeda ya. Ada solvent juga ada yang teremulsi. Biasanya kalau minyak dan air itu
terpisah, benar nggak? Tapi kalau kemudian kita tambahkan surfaktan, dia bisa mencampur dalam tanda petik, ya, tidak membentuk apa namanya solution yang homogen, tapi dia membentuk emulsi dibantu oleh surfaktan. Itu. Oke, itu aja. Ini kalau ada yang perlu didiskusikan, kalau enggak nanti tinggal dibaca. Kalau masih nggak jelas bisa juga itu sorry man. Kalau nggak jelas juga bisa ini mumpung belum ini ya, mumpung belum lupa saya kirimkan ke siapa? Halo, masih ada orang nggak? Boleh ke Teddy, Pak. Ke Teddy aja ya. Ini Ted, saya suka sering lupa. Iya, Pak. Teddy yang ini ya Ted, yang barusan tuh mana ya? Oh ini ya. Nah ini Teddy yang ketiga, yang keduanya belum ya Ted? Belum, Pak, untuk yang keduanya. Keduanya, oh ini pindah sini kali ya. Kimia polimer, lecture 2, ini kali mudah-mudahan ini. Lecture 2. Yang pertama udah kan? Yang pertama sudah, Pak. Ya, lecture 1 dan oh tapi kok JPG ini mencurigakan. Ini bukan PPT ini kayaknya. Bentar, yang 2 lecture 2. Oh, 0 terus 1. Polymer chemistry lecture 2. Ini gitu. Ya, ini lecture 2. Oke, ini kalau nggak salah yang kemarin ya. Ya, ini yang kayaknya yang kemarin ya. Coba sih saya download dulu. Mana tadi? Gimana sih? Mana? Oh ini ya. Ini ya. Oh, bukan ini. Sodium ion baterai. Beda. Kok judulnya jadi ini? Ketumpuk ya. Yang nomor 2 kemarin kayaknya ketumpuk ya. Waduh, hilang kali. Lecture 2, lecture. Ya udah nanti saya cariin ya Tete. Saya lupa ini. Boleh, Pak. Kalau nggak ketumpuk sama ini. Ini awalnya benar tapi saya ini pas saya ini ketumpuk sama ini 578 jangan ini. Oh iya ya. Ini udah ya Tete yang ini. Belum terlihat, Pak. Hah? Tidak terlihat, Pak. Oh iya. Nggak terlihat itu atau udah stop? Belum stop, Pak, tapi itunya share screen-nya masih di PPT yang lecture 3, Pak. Oh berarti stop sharing dulu ya, stop sharing kali ya. Ini saya ini lecture no. Ini udah ya kayaknya ya. Lecture 1 ya. Iya, Pak, itu yang lecture 1 sudah. Ini lecture 1 udah ya. Oke, stop sharing. Yaudah nanti lecture 2 saya cari. Ini ketumpuk ini, aslinya ini nih. Nah ini aslinya itu saya pakai template-nya untuk ini apa ini? Kerjasama dengan ITB. Baterai sodium ion baterai bukan ini. Aslinya polimer ini kalau nggak salah. Polimer lecture 2. Oke deh teman-teman sementara sampai di sini dulu ya. Saya mohon pamit dulu ya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ntar saya print screen dulu. Tadi bisa bantuin print screen nanti